Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat persaudaraan yang ada pada diri setiap muslim atau orang mukmin atau mukminah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah katakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu, apapun bangsanya, apapun sukunya, bagaimanapun status sosialnya, dimanapun dia berada, adalah, kata Allah dalam ayat ini jelas sekali, ikhwatun, bersaudara, yang dikenal dengan istilah ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena diikat oleh ideologi, yaitu diikat oleh keimanan. Dan persaudaraan yang diikat oleh keimanan ini tidak bisa dipisahkan oleh apa yang disebut dengan sekat-sekat yang bersifat primordial atau bahkan suku atau daerah atau geografis. Jadi dimanapun orang mukmin itu, di negara manapun dia, bangsa apapun dia, bagaimanapun status sosialnya, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara dan diikat oleh Allah dengan ikatan ukhuwah imaniyah, atau yang dikenal juga dengan istilah ukhuwah islamiyah. Setelah itu Allah katakan fa aslihu baina akhwaikum. Maka kata Allah, perbaikilah hubungan persaudaraan yang ada pada diri kalian, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Jangan mengaku bersaudara hanya sekedar basa-basi. Jangan mengaku bersaudara tapi hanya maaf dalam ceramah, dalam konsep, tapi dalam kehidupan nyata sama sekali tidak menggambarkan bahwa umat ini sudah diikat oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ukhuwah imaniyah tersebut. Kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengislah, membenarkan, memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kita? Allah yang bilang la'allakum turhamun. Jadi ya Allah bilang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Selain engkau memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian, wattaqullah, senantiasalah kalian wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun. Yakinlah, kata Allah, kalau hal itu kalau hal itu kalian lakukan, kalau la'allakum turhamun, kapanpun dan dimanapun dan sampai kapanpun, rahmat dan kasih sayang dari Allah akan berikan kepada kalian.
Nah, disinilah tema yang akan kita bahas, bagaimana akhlak di dalam menjaga persaudaraan tersebut. Salah satunya adalah dengan cara menjaga perasaan saudara kita. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Bayangkan kalau seandainya Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, subhanallah. Insya Allah kalau Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya dalam kehidupan kita, ya Allah, segala apapun rintangan dalam hidup kita ini insya Allah dapat kita atasi. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, kalau kita cari hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu hadis nomor 6290, dan dalam kitab hadis Sahih Muslim, hadis ini adalah hadis 2183, yaitu satu hadis dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan. Ini salah satu, sampai hal yang detail ini pun oleh Rasulullah diatur. Bagaimana supaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara kita itu tetap terjaga, bahkan semakin hari semakin kokoh. Salah satunya kata Rasulullah dalam hadis ini, idza kuntum salasatan, apabila kalian, wahai hambaku, wahai umatku, kata Rasulullah, apabila kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, sedang bertiga dalam satu majlis, dalam satu tempat, maka kata Rasulullah, fala yatanajasnani dunal akhari, ya, jangan sampai dua orang di antara yang bertiga tersebut, ya, saling berbisik-bisik, sementara yang satunya tidak diajak berbicara dan tidak bergabung dengan yang dua itu. Contoh, ya, misalnya ada 3 orang dalam satu majlis atau hadir mungkin bersama dalam majlis itu, yang lain orang belum datang ke tempat itu. Kemudian yang 2 orang di tempat itu dia yang bicara, yang teman yang satu ini dibiarkan, nggak diajak ngomong, ditegur juga kagak. Kata Rasul, bagaimanapun itu adalah saudaramu yang seiman, bagaimanapun itu adalah saudaramu yang sudah kau diikat oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ukhuwah imaniyah, bagaimanapun itu adalah saudaramu yang engkau sudah diikat dengan istilah ikatannya yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, maka jaga perasaan saudaramu yang satu itu. Dengan cara apa? Dengan cara kata Rasul, apabila kalian bertiga dalam satu majlis, belum ada orang lain di tempat itu, maka yang berdua dari orang yang bertiga ini, jangan hanya dia saja yang berdua ini berbisik-bisik, sementara yang satu dibiarkan, nggak diajak bicara. Jangan sampai kata Rasul kau melakukan hal ini, hatta tahtalitu binnas, kecuali kalau sudah hadir orang banyak di tempat itu dan dia sudah tidak sendirian lagi, walaupun engkau berbicara berbisik-bisik dengan temanmu yang berdua, dia sudah ada orang lain di tempat itu. Kenapa hal ini tidak boleh dilakukan? Kata Rasul, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena jika kau lakukan hal itu, kata Rasul, engkau hanya berbicara berdua dengan temanmu itu, sedangkan yang satu kau biarkan,
dan belum ada orang lain di tempat itu. Hal itu kata Rasulullah min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Bagaimanapun perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak menunjukkan seorang muslim mukmin yang berakhlak karimah, yang tidak menunjukkan seorang muslim yang berakhlak mulia, dan yang sudah pasti kata Rasulullah hal itu bisa membuat teman yang satu, saudara yang satu yang tidak diajak bicara itu merasa sedih. Merasa sedih. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafzu li Muslim, tapi lafaz hadis ini yaitu ada di dalam kitab hadis sahih Muslim. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Bayangkan akhlak seorang muslim di dalam bergaul yang diatur oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi dalam hal seperti ini aja coba lihat, diatur dalam Islam. Perasaan orang lain itu diatur dalam Islam. Ya Allah, membuat sedih orang aja nggak boleh, Pak. Apalagi menzoliminya, kan gitu toh, Pak. Membuat orang sedih aja dilarang, apalagi maaf kalau kita menfitnahnya gitu loh. Ini kan kalau dalam bahasa usul fikihnya, metodologi hukum Islamnya, ada yang disebut dengan mafhumul muwafaqah. Mafhumul muwafaqah, atau ada yang mengistilahkan al-qiyasul aulawi. Apa itu qiyasul aulawi atau yang namanya mafhumul muwafaqah? Saya kasih contoh kayak begini. Ya, yang paling gampang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahum ufin. Jangan kau berkata kepada ibu bapakmu. Nah, ada pertanyaan. Kalau begitu yang dilarang hanya berkata nempeleng orang tua boleh nggak? Nipu orang tua boleh nggak? Ngebohongin orang tua boleh nggak? Jawabannya adalah jangankan nipu orang tua, jangankan memukul orang tua, jangankan berkata kasar kepada orang tua, berkata aja nggak boleh, apalagi memukulnya gitu loh. Ini dalam bahasa usul fikih disebut adalah mafhum muwafaqah atau al-qiyasul aulawi. Saya kasih contoh lagi. Bahasa ini cara dalam memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis, yaitu ilmunya yang disebut usul fikih, metodologi hukum Islam. Misalnya ada peraturan dalam satu tempat, misalnya dilarang buang sampah. Tekstualnya kan yang dilarang hanya buang apa, Pak? Buang sampah. Itu tekstual. Tapi apa yang dimaksud dengan dilarang buang sampah? Yang dilarang dibuang di tempat itu bukan hanya sampah. Kan nggak ditulis ya. Kalau orang yang mengerti ilmu hukum, artinya apapun perbuatan yang mengotori tempat tersebut dilarang dilakukan. Apalagi maaf buang air di tempat itu, apalagi maaf pipis di tempat itu, apalagi maaf misalnya buang ingus di tempat itu misalnya. Jadi jangan kita memahami Al-Quran dan hadis segala sesuatu harus tekstual. Ya, Al-Quran dan hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Kalau dia sumber hukum, dia berbicara hal yang bersifat prinsip. Nah, sama dengan hadis ini, membuat saudara kita yang seiman merasa sedih saja enggak boleh, apalagi sampai menfitnahnya gitu loh, Pak. Membuat saudara seiman kita merasa kecil hatinya saja dilarang, apalagi menzoliminya gitu loh, Pak.
Subhanallah. Maka kalau ada ungkapan-ungkapan mengatakan, ya, ungkapan-ungkapan yang mengatakan, oh, makin tinggi keilmuan Islam seseorang, makin radikal dia. Ya Allah, na'udzubillah. Mana ada ajaran yang mengajarkan radikalisme dalam Islam? Itu nggak ada, Pak. Ini kan hadis, ya Allah, 1400 tahun yang lalu. Dan hadis ini adalah wahyu dari Allah yang Allah berikan kepada umat, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yang disuruh oleh Allah untuk sampaikan kepada umat manusia. Ini kan hadis, jelas-jelas hadis yang menjelaskan tentang begitu dahsyatnya Islam mengajarkan akhlak untuk menjaga hak-hak asasi manusia, atau yang disebut HAM. Ya, Pak ya? Ayo, ini kan hadis yang menjelaskan tentang, salah satunya adalah kita harus menghargai hak-hak seseorang. Jangankan sampai kita menzoliminya, jangankan kita sampai mengambil haknya, jangankan kita sampai, maaf, menfitnahnya. Sampai-sampai ketika kita cuma bertiga doang, hanya bertiga saja di satu tempat, dilarang umat Rasulullah ini untuk hanya berbisik-bisik antara dua orang, teman yang satu dibiarkan. Itu dilarang. Kenapa? Karena hal ini, kata Rasulullah, membuat dia sedih. Bisa jadi bukan cuma sekedar membuat dia sedih, membuat dia bisa jadi buruk sangka kepada kita. Ya kan, Pak? Akhirnya dia berdosa, akhirnya dia suuzon kepada kita. Dan banyak lagi hal-hal yang negatif yang timbul dari otaknya. Ya Allah, kenapa sih kok dia tega banget ya? Jalan dari rumah bertiga sampai di tempat kita dia nggak diajak ngomong. Ya Allah, tega banget dia. Dia kan yang ngajakin kita jalan tadi. Sampai di tempat kita nggak diajak ngomong. Dahsyat, Pak. Islam itu dahsyat. Maka kalau kita betul-betul memahami Islam secara utuh dan berislam secara komprehensif, dahsyat sekali. Yang bagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, Muhammad, kecuali sebagai rahmat dan untuk bisa melahirkan rahmat dan kasih sayang dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ya, jangankan kepada manusia, yang pernah kita bahas, kepada binatang pun yang dagingnya ya diperuntukkan oleh Allah kita konsumsi, seperti daging sapi, seperti daging ayam, seperti daging kerbau dan sebagainya, daging kambing dan sebagainya. Daging-daging yang halal untuk kita konsumsi. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan wahyu yang Allah berikan kepada Rasul, sehingga Rasul mengucapkan bagaimana tata cara Anda menyembelih binatang sembelihan. Kata Rasul, kalau engkau menyembelih satu binatang sembelihan, ya, maka lakukanlah penyembelihan itu secara sebaik mungkin. Bagaimana caranya, kata Rasulullah? Bikin ya pisau yang digunakan, golok yang digunakan, alat yang digunakan untuk memotong itu setajam mungkin. Kata Rasulullah, idza qataltum al-qitlata wa dzabhtum az-zibhata. Apabila engkau melakukan eksekusi mati terhadap orang yang memang sudah terbukti bersalah dan dia berhak mendapatkan hukum mati, atau jika engkau menyembelih binatang sembelihan yang memang dagingnya diperuntukkan oleh Allah untuk kalian nikmati dan untuk kalian konsumsi. Apa kata Rasul? Jika engkau menyembelihnya, fa'asinu adzibhata, kata Rasul, bikin cara penyembelihannya sebaik mungkin. Gimana caranya, kata Rasulullah? Fal yuhidda syufratahu, bikin pisau golok yang digunakan untuk menyembelih itu setajam mungkin, kata Rasulullah. Ya pasti, kata Rasulullah, fal yurih dzabihatahu. Cara menyembelih dengan cara seperti itu membuat
binatang yang disembelih itu yakinlah tidak merasa kesakitan dan tidak menderita. Dan ini pernah kita bahas. Di Jerman itu ada satu perguruan tinggi, Pak. 2 orang ilmuwan, satu profesor doktor, satu doktor, ya, mengadakan eksperimen terhadap binatang sembelihan. Sapi misalnya dikelompokkan 2 kelompok sama dia. 5 binatang disembelih dengan cara dipingsankan dulu, yang menurut logikanya kalau binatang itu disembelihkan dulu dia nggak akan merasa sakit, dibius. 5 binatang disembelih dengan cara yang ditentukan oleh syariat, yaitu pisau yang digunakan, golok yang digunakan untuk menyembelih itu setajam mungkin. Untuk mendeteksi binatang ini merasa sakit atau tidak, menderita atau tidak, dimasukkan chip di otak dan di jantung binatang ini sebulan sebelum binatang ini dieksekusi mati atau disembelih. Ketika waktunya, ketika chip tadi yang dimasukkan ke dalam otak dan ke dalam kepala dan ke dalam jantungnya tadi sudah menyatu, diperkirakan menurut penelitian, baru binatang ini disembelih. Satu kelompok binatang disembelih dengan cara dibius dulu, dipingsankan dulu. Satu binatang disembelih dengan cara syariat, tidak perlu dipingsankan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi justru binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan dulu, itu chip alat yang dimasukkan ke dalam jantung dan otaknya itu bereaksi. Dan kesimpulannya binatang ini menderita dan merasa sakit ketika disembelih dengan cara yang seperti itu, dipingsankan terlebih dahulu. Tapi ternyata binatang yang disembelih langsung dengan cara syariat, dengan pisau atau golok setajam mungkin, dengan sekali potong set, 3 urat nadinya itu putus. Subhanallah, sedikit pun alat itu tidak bereaksi. Disimpulkan bahwa binatang ini tidak merasa sakit sedikit pun ketika disembelih. Bahkan bukan hanya sekedar itu, binatang yang disembelih dengan cara syariat itu darahnya betul-betul maksimal keluar karena jantungnya masih sehat dan normal. Ketika binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan dulu, darah keluar tidak maksimal, akhirnya masih banyak darah menempel di tubuhnya, dan akhirnya binatang tadi karena masih banyak darah yang menempel, akhirnya cepat membusuk. Sementara binatang yang disembelih secara syariat tadi, karena darahnya begitu banyak keluar dan maksimal, darahnya insya Allah sudah bersih dari darah, dagingnya bersih dari sisa-sisa darah tersebut, dan dagingnya tidak cepat membusuk. Bayangkan, Islam agama rahmatan lil alamin. Jangankan hak asasi binatang, jangankan hak asasi manusia, hak asasi binatang pun dalam Islam diperhatikan. Contoh dalam apa yang dicantumkan oleh Rasul dalam hadis ini. Maka dalam kitab ini, Pak, ya, Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, dikatakan begini: agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga perasaan saudaranya dan melarang mereka dari hal-hal yang dapat membuatnya sedih dan memancing prasangka buruk dari saudaranya itu. Maka di antara ajaran-ajaran itu, bila mana dalam suatu majelis terdapat 3 orang, ya, tidak dibenarkan jika 2 orang di antara mereka saling berbisik-bisik tanpa mengikutkan saudaranya tersebut dalam pembicaraan. Yang satu orang tidak diajak bicara. Yang demikian ini disebabkan karena hal itu akan menjadikan perasaan saudaranya terluka, dan ia pun akan merasa bahwa dirinya tidak berhak atau tidak pantas untuk ikut dalam pembicaraan mereka, sebagaimana hal itu pun akan menyebabkan ia merasa sendiri, merasa terasing, dan merasa ditinggalkan. Ya. Nah, kedua, dipahami dari hadis ini, jika dalam satu majelis terdapat lebih dari 3 orang, nah, berarti sudah ada temannya, Pak. Jadi dia nggak sendiri lagi. Maka tidaklah mengapa jika 2 orang di antara mereka berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang lainnya. Kenapa? Karena yang satu itu bisa ada teman dia untuk bicara.
dan merupakan adab-adab dan akhlak dalam bermajlis, yaitu hendaklah orang-orang yang berada di dalam majlis itu berlaku supel, lagi ramah dan tidak kaku. Hendaklah majlis itu diwarnai dengan pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat dan diselingi dengan humor yang tidak dibarengi dengan perbuatan dosa, yaitu apabila majlis itu dihadiri oleh orang-orang yang sebaya. Termasuk dalam kategori bisik-bisik yang dimakruhkan apabila dalam satu majelis tersebut 3 orang, namun 2 orang diantaranya saling bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Misalnya 2 orang Sunda, 1 orang Jawa. Misalnya apa? Ini contoh aja. Yang orang Sunda ini ngomong Sunda melulu. Yang orang Jawa nggak ngerti bahasa Sunda, nggak diajak ngomong. Ini juga nggak boleh. Atau sebaliknya, 2 orang Jawa ini ngomong Jawa mulu, yang satu ada orang Sunda nggak diajak ngomong, nggak boleh juga. Kenapa, Pak? Bisa jadi ini menyebabkan satu orang yang nggak diajak ngomong tadi merasa dia tidak dihargai, merasa dia tidak dihormati, bahkan bisa jadi buruk sangka timbul pada diri dia. Bisa jadi dia ngomongin gua katanya, ngomongin saya katanya, Pak. Subhanallah, Pak. Itulah agama Islam, agama yang menghargai hak asasi manusia. Sampai hal kayak begini diatur sedetail mungkin dalam akhlak yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Subhanallah. Inilah akhlak dalam pergaulan, inilah akhlak dalam bermasyarakat, inilah akhlak dalam menjaga persaudaraan, inilah akhlak dalam menjaga perasaan, inilah akhlak bagaimana kita bukan hanya sekedar berbicara, oh kita ini saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi yang paling penting, selain memang Allah sudah katakan innamal mu'minuna ikhwatun dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, tapi apa kata Allah? Faslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Jangan mencari-cari sesuatu yang membuat ikatan persaudaraan kita ini rusak. Jangan melakukan sesuatu yang membuat ikatan persaudaraan kita yang sudah diikat oleh Allah dengan ukhuwah imaniyah ini nggak ada artinya gitu loh, Pak. Yang kan kita tahu tuh, bil ittihadi quwwatun wa bitafarruqi du'ufun. Dengan kita bersatu, dengan kita bersinergi, yakinlah kita akan kuat. Dan apapun tantangan yang kita hadapi, insya Allah kita mampu hadapi. Tapi jangan berharap kita akan mampu menghadapi apapun tantangan. Jangankan tantangan yang besar yang akan menghancurkan kita, tantangan yang kecil pun kalau kita lemah karena kita selalu berselisih, karena kita selalu tidak pandai menjaga persaudaraan saudara seiman kita, maaf, kita cuma akan jadi pecundang, kita cuma akan jadi permainan, ya Pak ya. Sapu lidi kalau dia berkumpul, dia bisa membersihkan kotoran yang ada, sampah yang ada di halaman. Tapi jangan berharap sapu lidi yang banyak itu dipisahkan satu-satu, digunakan satu-satu, bisa membersihkan dan menyapu sampah, nggak bisa. Yang ada patah lidihnya. Subhanallah, inilah agama Islam, inilah akhlak yang diajarkan oleh Islam, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menjaga perasaan. Nah, yang terjadi, maaf, kita kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang Mbak, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bukan kita. Tapi yang terjadi pada umat ini begitu mudah, ya, menyakiti hati orang. Begitu mudah menyakiti perasaan orang lain. Begitu mudah berkhianat, ya Pak ya. Begitu mudah menjelek-jelekkan orang lain.
apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan, maaf, ekonomi, bisnis, apalagi politik. Astaghfirullahalazim. Kan itu toh. Apalagi ada unsur-unsur kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, kepentingan politik dan sebagainya, atau kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi. Kok begitu mudah kita menyakiti hati saudara kita? Kok begitu mudah kita meremehkan perasaan saudara kita? Kok begitu mudah kita mengkhianati saudara kita? Kok begitu mudah kita menipu saudara kita? Kok begitu mudah kita menfitnah saudara kita? Kok begitu mudah kita menzolimi saudara kita? Padahal Allah bilang, ya, yang namanya Allah itu wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Allah adalah Tuhan yang sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan syariat yang disampaikan oleh Rasulnya Allah, Rasulullah, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah pun adalah ajaran. Contoh masalah ini aja, coba lihat Pak. Hal yang kayak begini aja diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana kita bisa menjadi umat yang betul-betul umat yang kuat, umat yang tidak menjadi pecundang, umat yang tidak gampang dipermainkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan. Pak Hudori silahkan. Apa? Hah? Silakan. Monggo Pak. Kalau ada pertanyaan, Pak Sigit, Pak Haji Sigit. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya yakin ada. Ya Pak, silakan Pak. Apa? Oke, lanjut. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kalau kita menjadi manusia yang betul-betul berakhlak karimah, betul-betul kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam kehidupan kita, insya Allah yakinlah apa yang Allah katakan di dalam surat surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Allah katakan la'allakum turhamun, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa la'allakum turhamun? La'allakum turhamun itu la turhamun di situ. Kalau kita belajar ilmu namanya ilmu nahwu, ya, turhamun di situ fi'il mudhari' mabni lil majhul. Kata kerja mudhari'. Kata kerja mudhari itu kalau dalam bahasa Arab, ya, kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal, yaitu satu kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilaksanakan, bahkan berkesinambungan sampai waktu yang akan datang. Hebatnya bahasa Arab di sini, Mbak. Kalau dalam bahasa Inggris, strukturnya bahasa Inggris, fi'il mudhari ini tergambar dalam dua verb, dalam dua kata kerja, yaitu present continuous tense dan future tense. Jadi artinya apa? La'allakum turhamun itu, yakinlah, kata Allah, jika engkau menjaga menjaga ukhuwah Islamiyah yang sudah Allah berikan itu kepada engkau, walaupun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, bahkan berbeda-beda warna kulit dan sebagainya. Dan Islam, sekali lagi, perbedaan apa yang disebut dengan, ya, geografis itu tidak membuat ukhuwah Islamiyah itu putus. Nah, siapapun saudara kita, yang kata Rasulullah SAW, taral mu'minina fitarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi ijastakalahu udun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Idealnya, ya, taral mu'minina, idealnya, semestinya, seharusnya
kita melihat kehidupan sesama mukmin ini, Allah bilang, "Taral mu'minina fi tawaddihim", seharusnya idealnya orang-orang mukmin ini mereka seharusnya saling mencintai sesama mereka. Fitawat, ya, taral mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim, semestinya mereka selain saling mencintai, mereka saling berlemah lembut di antara mereka. Watarahumihim, saling bersilaturahim, saling menunjukkan cinta dan kasih sayang sama mereka. Rasul katakan, kama salil jasadi, laksana satu tubuh. Ijastakalahu udun, kata Rasul, apabila satu anggota tubuh itu saja merasa sakit, contoh misalnya kelingking yang kecil ini, kalau dilihat, ya, ini enggak seberapa persen dari seluruh tubuh yang ada pada tubuh kita, anggota tubuh yang ada pada tubuh kita, enggak seberapa ini. Tapi jangan coba-coba ujung kelingking ini kejepit pintu. Apa yang terjadi, Pak? Semua dari ujung rambut ke ujung kaki itu ikut merasakan sakitnya yang dialami oleh ujung jari ini. Betul kan, Pak? Mata langsung merah mengeluarkan air mata karena kesakitan. Mulut langsung teriak, waduh sakit. Ya kan? Bahkan bisa jadi keringat dingin keluar. Bahkan bisa jadi demam. Maaf, selera makan hilang. Cuman gara-gara apa, Pak? Ujung jari kejepit pintu. Bukan cuma selera makan hilang, tidur pun nggak bisa. Walaupun tidur gak nyenyak, kebangun terus karena nyut-nyutan ujung jarinya. Idealnya, kata Rasulullah, karena kita ini sudah diikat oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, tanpa lagi ada sekat-sekat, bahkan sekat-sekat geografis pun semestinya sudah nggak ada gitu loh. Semestinya sudah nggak ada lagi sekat-sekat itu, apalagi sekat-sekat yang berbau primordial itu udah nggak ada. Ketika kita seiman, kita adalah bersaudara. Ketika kita seiman, kita adalah satu ikatan yang sudah dihargai dan dihormati oleh Allah dengan ikatan yang disebut dengan ukhuwah imaniyah. Ini semestinya, kata Rasulullah, taral mu'minina fi tarahumihim, semestinya orang muslim ini mereka saling sayang menyayangi di antara mereka, wa tawaddihim, saling mencintai sesama mereka, bahkan wa ta'atufihim, saling berlemah lembut di antara mereka. Kama salil jasadi, laksana satu tubuh, idza staka lahu udun, apabila ada satu sebagian kecil saja dari anggota tubuh itu merasa sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma, seluruh tubuhnya pun merasa sakit dan merasa menderita, bahkan bisa jadi terserang apa yang disebut dengan panas dingin, bahkan bisa jadi dia sudah tidak bisa tidur lagi karena menahan sakit yang ada di ujung jarinya. Tapi apa yang terjadi sekarang, coba kita lihat. Begitu mudah mulut ini keluar, padahal yang keluar adalah fitnah sana fitnah sini terhadap saudara kita yang seiman. Begitu mudah, ya Allah, berbagai macam intrik dan berbagai macam rekayasa dilakukan untuk memfitnah saudara kita yang seiman dan untuk menzolimi saudara kita yang seiman. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala surat, ya, Al-Hujurat ayat 10 tadi, bagaimana kita akan diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah, bagaimana akan lahir rasa cinta dan mencintai, rasa sayang dan menyayangi, rasa kepedulian di antara kita. Kalau sementara begitu mudah kita menyakiti dan menzolimi saudara kita. Nah, kalau sudah begini, maaf, jangankan musuh yang hebat, jangankan musuh yang kuat, karena kita sudah pecah-pecah begini, Pak, kita sudah nggak ada, sudah tidak bersinergi lagi.
Ya musuh yang biasa pun sudah gampang meluluhlantakkan kita. Maka kalau ada pertanyaan kok begini lemah umat Islam, padahal kita mayoritas, kok kayaknya terjadi tirani minoritas terhadap mayoritas ini, jangan hanya menyalahkan orang lain. Jangan hanya pandai menunjukkan telunjuk ini kepada orang lain. Bisa jadi karena rahmat dan kasih sayang itu yang dari Allah sudah enggak ada lagi pada diri kita. Padahal Allah bilang la'allakum turhamun, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilakukan dan tetap berkesinambungan sampai kapanpun. Tapi yakinlah, kalau akhlak kita sesama muslim, akhlak kita menjaga perasaan sesama kita, kita jaga. Dan kita tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menzolimi saudara kita. Kita tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti perasaan saudara kita. Subhanallah, akan lahirlah apa yang disebut dengan saling mencintai, saling menyayangi, bahkan saling timbul kepedulian di antara kita. Dan jangankan musuh yang kecil, musuh yang besar pun akan tidak berani untuk menghadapi kita. Jadi kenapa kok kelihatannya kok kita lemah? Jangan hanya pandai menyalahkan orang lain. Yuk kita introspeksi diri, yuk kita berkaca diri. Sudah banyak nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang kita sudah tidak pakai, yang kita sudah tidak gunakan dalam kehidupan kita. Yang terjadi kita saling menzolimi, yang terjadi kita saling menfitnah, yang terjadi kita saling menjatuhkan. Maaf, kadang-kadang demi kepentingan sesaat, demi kepentingan apa yang disebut dengan kepentingan dunia, kepentingan bisnis, atau mungkin kepentingan apa yang disebut dengan kepentingan politik. Jangan sampai kepentingan-kepentingan itu menghancurkan ukhuwah di antara kita. Supaya apa? Supaya rahmat dan kasih sayang dari Allah senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sudah cukup ya? Bebel. Udah azan belum? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Makanya Rasulullah katakan adalah jika kalian bertiga jaga perasaan saudaramu. Jangan berbisik-bisik hanya berdua saja, yang lain enggak diajak. Karena ini bisa membuat saudara kita yang seiman merasa sedih, merasa dikucilkan, merasa tidak dihargai. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling melakukan apa yang disebut dengan apa yang kata Rasulullah, at-tarahum, at-tawad, at-tarahum, saling mencintai di antara kita, juga at-ta'atuf, yaitu saling berlemah lembut di antara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.